hutan Balungan. Penduduk setempat mengatakan tidak ada yang berani masuk setelah gelap, tapi kami harus mencari tahu apa yang tersembunyi di dalam kabut. Tidak semua hutan diciptakan untuk dimasuki manusia. Sebagian di antaranya hanya berdiri sebagai pengingat bahwa ada kesalahan masa lalu yang tidak pernah benar-benar selesai. Di wilayah utara yang jarang disentuh peta resmi, terdapat satu hutan yang oleh warga sekitar hanya disebut dengan satu nama, Hutan Balungan. Sebuah nama yang tidak pernah diucapkan dengan suara keras, karena diyakini menyebut namanya terlalu sering adalah cara tercepat untuk menarik perhatiannya. Hutan itu selalu diselimuti kabut, bahkan saat matahari tepat berada di atas kepala, seolah-olah cahaya pun ragu untuk menembusnya. Orang-orang desa tidak melarang siapapun masuk ke sana. Mereka hanya akan diam, tatapan mereka berubah kosong. Setiap kali ada orang luar yang bertanya, jika didesak, mereka akan memberi satu peringatan sederhana. Masuk boleh, tapi jangan bawa pulang apapun, termasuk cerita. Tak ada penjelasan lanjutan. Tak ada ancaman, hanya kalimat pendek yang entah kenapa terasa lebih menakutkan daripada larangan keras. Sejak kecil, anak-anak desa diajari satu hal. Jika terdengar suara tulang beradu dari arah hutan, tutup telinga dan jangan menoleh. Karena hutan tidak suka dilihat saat ia sedang bekerja. Aku pertama kali mendengar kisah hutan Balungan dari seorang sopir tua di terminal malam. Tangannya gemetar saat menyalakan rokok, matanya tidak pernah menatap langsung ke wajahku. Ia berkata, pernah mengantar sekelompok orang ke batas hutan itu bertahun-tahun lalu. Mereka tertawa, merekam video, dan menganggap semua cerita sebagai mitos murahan. Sopir itu menurunkan mereka tepat sebelum matahari tenggelam. Paginya, hanya mobil yang kembali, bersih, tidak rusak, tidak ada bercak darah. Tapi di jok belakang, ditemukan satu kamera yang masih merekam kabut kosong selama berjam-jam. Nama Raka muncul beberapa bulan setelah cerita itu. Seorang pemuda pendatang, pembuat konten dokumenter yang dikenal berani dan skeptis. Ia tidak percaya pada hal-hal gaib. Percaya bahwa semua misteri bisa dijelaskan dengan logika dan pencahayaan yang tepat. Raka datang dengan satu tujuan, merekam ritual adat yang konon pernah dilakukan di hutan Balungan. Ritual yang katanya sudah lama ditinggalkan. Ia membawa kamera profesional, peta digital, dan keyakinan bahwa rasa takut hanyalah reaksi psikologi semata. Hari terakhir Raka terlihat, cuaca cerah, langit biru, angin pelan. Tak ada tanda apapun yang menunjukkan bahwa sesuatu akan salah. Ia sempat berbincang dengan warga desa, tertawa kecil ketika peringatan demi peringatan dilontarkan kepadanya. Saya cuma mau ambil gambar, katanya ringan. Nggak lama, ia masuk ke jalur setapak yang bahkan tidak diberi tanda, seolah hutan itu sendiri berusaha menyembunyikan pintunya. Langkah Raka perlahan menghilang di balik pepohonan, ditelan kabut yang turun terlalu cepat untuk ukuran siang hari. Rekaman kamera Raka adalah satu-satunya saksi yang tersisa. Video itu dibuka dengan suara langkah kaki di tanah basah, nafas yang sedikit terengah, dan suara dedaunan bergesek. Meski tidak ada angin, semakin dalam ia melangkah, semakin sunyi hutan itu. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, bahkan suara langkahnya sendiri terdengar asing, seperti bukan miliknya. Di menit-menit awal, Raka masih bercanda, menyebut hutan itu terlalu sepi untuk tempat seseram ini. Tapi suaranya perlahan berubah, menjadi lebih pelan, lebih hati-hati. Pohon-pohon di hutan Balungan tumbuh tidak wajar. Batangnya bengkok, akarnya mencuat ke permukaan seperti yari-yari raksasa yang mencengkeram tanah. Kamera sempat menyorot tanda aneh di beberapa batang pohon goresan yang terlalu rapi untuk disebut bekas hewan. Kabut semakin tebal, dan jarak pandang menyempit hanya beberapa meter. Raka berhenti berjalan. Dalam rekaman, terdengar ia berbisik,
bertanya pada dirinya sendiri. Mengapa perasaannya tiba-tiba berubah, seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikannya dari balik kabut. Di satu titik, Raka menemukan sesuatu yang membuat langkahnya terhenti lama. Di tanah, setengah tertutup lumut dan dedaunan, tampak serpihan putih kusam. Awalnya, ia mengira itu kayu lapuk, tapi saat kamera didekatkan, bentuknya terlalu jelas untuk disangkal. Tulang, bukan satu, bukan dua, tapi banyak, tersusun memanjang, sebagian terkubur, sebagian dibiarkan terbuka. Raka tidak langsung bicara. Beberapa detik hanya diisi suara napasnya yang semakin cepat, seolah ia baru saja menyadari bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Jam di kamera menunjukkan pukul 2 siang, namun cahaya di sekelilingnya meredup seperti senja. Kabut bergerak perlahan, bukan tertiup angin, tapi seakan merayap. Di latar belakang terdengar suara halus, seperti benda keras yang saling bergesekan. Raka menoleh cepat. Kamera ikut berputar. Tidak ada apapun di sana. Tapi suara itu tidak hilang. Justru semakin jelas, semakin dekat. Untuk pertama kalinya sejak rekaman dimulai, suara Raka terdengar gemetar saat ia berkata, "Kayaknya ini bukan tempat yang seharusnya direkam." Di akhir bab ini, kamera menangkap satu jalur sempit di depan Raka jalan yang tampak seperti mengarah lebih dalam ke hutan, gelap, dan tertutup kabut tebal. Sejenak, Raka ragu. Tangannya terlihat gemetar saat memegang kamera. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah maju. Tepat sebelum layar berganti gelap, terdengar satu suara lirih. Bukan dari Raka, bukan pula dari arah kamera. Suara itu datang dari dalam hutan. Berbisik pelan, seolah menyambut. Akhirnya, ada yang datang.